wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para orang tua kami, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini sama-sama kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, diberikan kita nikmat iman. Alhamdulillah sama-sama kita hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tentunya menerima dan meridhoi segala amal yang kita lakukan. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita lanjutkan bacaan kita minggu yang lalu berkenaan dengan iman. Di hadis berikutnya masih menyangkut masalah iman. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Di sebuah hadis dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsum minal imani man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imanalah. At-taslimu li amrillah war-ridha bi qada'illah wat-tafwidu ila Allah wa tawakkalu 'ala Allah was-sabru indas sadmatil ula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 khamsum minal iman. Jadi ada 5 perkara yang memberikan petunjuk bahwa seseorang itu imannya benar. Di 5 ciri ini, 5 tanda ini mesti kita miliki. Yang menjadi satu tanda bahwa kita ini adalah orang yang imannya benar. Imannya tidak melenceng kepada hal-hal yang dilarang, yang sesat. Maka kata Nabi, man lam yakun fihi syai'um minhunna fala imanalah. Kalau 5 perkara itu tidak ada yang kita miliki atau tidak kita miliki ciri atau tanda atau 5 perkara itu, fala imanalah, maka pada hakikatnya maka iman kita tidak benar, iman kita bermasalah. Maka ini menyangkut akidah, keyakinan. Apa yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taslimu li amrillah. Bahwa tanda seseorang itu bahwa imannya benar, at-taslimu li amrillah. Bahwa orang itu senantiasa berserah diri terhadap perintah Allah. Jadi perintah Allah itu tidak ditentangnya. Perintah Allah itu tidak dilanggarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ajaran agama kita itu ada istilah al-ahkamul khamsah, ada 5 hukum. Jadi ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang ibahah, yang mubah. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu menyangkut 2. Pertama wajib, yang kedua sunat. Maka yang lain-lain itu pada hakikatnya dilarang. Al-makruha itu sebaiknya tidak dilakukan, kemudian apalagi yang haram atau mubah. Meskipun pada hakikatnya ini katakan mubah sah-sah saja karena tidak menyangkut dosa termasuk makruh. Tapi yang paling dituntut kita adalah hal yang sifatnya wajib dan sunat dalam urusan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang wajib itu biasanya kalau di dalam Al-Quran selalu ditunjukkan dalam bentuk kata
al-amr, perintah, fi'il amar. Tapi tidak semua kemudian perintah dalam Quran itu yang sifatnya fi'il amar menunjukkan wajib. Ada juga yang sunat. Nah, disinilah kadang-kadang umat Islam itu orang yang kadang-kadang mengkaji misalnya Al-Quran secara otodidak, maka seringkali hal-hal yang perintah yang sifatnya sunnah dianggapnya wajib. Sehingga dia salah kaprah dalam praktik kehidupannya. Banyak itu, misalnya ada perintah di dalam Quran bahwa wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran dibaca, fastami'u, dengarkan. Nanti kalau kita dengarkan kita akan mendapatkan rahmat, beruntung. Ada yang menghukumi wajib, sehingga kalau dia menghukumi wajib mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dibaca, maka tentu banyak hal yang harus kita kemudian mendengarkan secara seksama. Jadi sering saya katakan itu, kalau misalnya di masjid ada orang baca Quran, kita lewat di depan masjid itu mesti kita mampir mendengarkan ayat itu karena wajib. Maka ulama-ulama tafsir mengatakan tidak wajib di situ, tapi adalah dia merupakan sunat yang sangat dianjurkan. Karena kalau kita dengar ayat-ayat Al-Quran itu pada akhirnya sama membaca Al-Quran, sehingga mendapatkan rahmat, beruntung kita. Dari situlah kemudian juga muncul pemahaman kalau kemudian imam itu baca Fatihah, tidak perlu kita baca Fatihah, kita dengarkan saja. Karena ju'ilal imam, bahwa imam itu mewakili kan. Dan ada memang mazhab membolehkan itu. Tapi Imam Syafi'i misalnya, dia katakan bahwa la sholata liman la yaqra'ul Fatihah atau umul Quran. Tidak sah salat kita itu kalau tidak baca Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah tidak sah, meskipun kita makmum. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun dalam salat. Jadi mesti kemudian memang yang namanya perintah itu dipahami betul. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya memang sunat. Dan ada amar yang sunat, ada amar yang wajib. Jadi amar itu perintah. Maka biasa dibentuk kata itu dalam fi'il amar. Banyak dalam Al-Qur'an. Samalah orang Arab itu, Pak. Orang Arab itu kita misalnya mau membeli barangnya, kita tawar, apa dia bilang? Haram. Apakah haram dalam artian di situ berdosa besar kalau kita tawar? Tidak, tetapi itu dalam bentuk ibahah atau makruh, tidak boleh kan? Dia tidak mau dikurang lagi barangnya, dibilang haram. Maka istilah-istilah seperti itu mesti kita ini, karena menyangkut kemudian itu keyakinan kalau sudah dalam hal ibadah. Jadi at-taslimu li amrillah, mesti kita menyerahkan atau menerima, berserah diri terhadap perintah Allah. Wajib kita taat. Itu sebabnya yang namanya ibadah mahdhah. Jadi ciri ibadah mahdhah itu pertama tidak boleh dirubah. Maka ibadah mahdhah itu tidak ada bid'ah di dalamnya. Salat misalnya tidak ada bisa kita rubah, rakaatnya tidak bisa kita rubah, karena sudah tauqifi dari Allah. Seperti itulah dicontohkan Allah melalui Jibril kepada Rasulullah. Tauqifi, maka tidak bisa kita rubah. Maka ciri ibadah mahdhah itu tidak ada bid'ah di dalamnya. Kemudian cirinya yang namanya ibadah mahdhah itu mesti kita taat saja kepada Allah. Kalau Allah katakan puasa itu wajib, puasa Ramadan wajib, kerjakan saja puasa itu. Tidak perlu dipertanyakan kenapa 30 hari atau 1 bulan. Kenapa tidak setengah bulan saja, kenapa tidak 1 minggu saja. Itu hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan karena menyangkut ibadah mahdhah. Itu ciri. Kemudian yang namanya ibadah mahdhah itu ada perintah, ada dalilnya, ada nasnya, dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Rasul tidak mencontohkan, boleh jadi sahabatnya, maka itu ibadah. Kemudian bahwa
ibadah mahdho itu, ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti kemudian menjadi keyakinan kita bahwa tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita abaikan. Makanya dikatakan at-taslimu li amrillah. Maka keyakinan kita semua perintah Allah itu adalah perintah Rasulullah, itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Nah, mesti kita berserah diri, menerima dengan lapang dada. Satu saja diingkari maka kita menjadi nanti orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Al-Quran. Kita satu saja hadis Nabi yang memang pernah diucapkan Nabi, baik itu sifatnya qauli atau fi'li, hadis qauli atau hadis fi'li atau hadis takriri, kita anggap dia tidak benar atau kemudian kita tidak meyakininya, maka rusak keimanan kita, kita tergolong orang yang ingkarus sunnah. Nah, banyak sekarang orang itu pak ingkarus sunnah. Nah, ingkarus sunnah. Ada hadis misalnya boleh jadi memang ada sanadnya agak lemah, tapi memang pernah diucapkan Nabi. Nah, hadis itu diingkarinya. Pokoknya haram diamalkan hadis ini, tidak pernah ini. Nah, sementara misalnya Imam Bukhari itu pak, di dalam hadisnya Imam Bukhari itu ribuan hadis dihafal, ratusan ribu hadis dihafalnya. Nah, ada pula kemudian orang sekarang ini pak membuat tesis, dia katakan 3 hadis palsu atau hadis dhaif di dalam kitab Bukhari Muslim. Lebih hebat dia dari Bukhari. Kata Abdul Somad, dia cuma 3 dihafal hadis. Itu pak lewat laptop, mati laptopnya, hilang hafalannya. Nah, berani pula menyalahkan pak. Padahal Imam Bukhari itu meneliti hadis itu sampai katanya satu hadis ada bertahun-tahun ditelitinya, benar apa enggak, pernah dilakukan, diucapkan Nabi apa enggak. Nah, sampai ditelusurinya, maka sanadnya itu bersambung. Nah, ada yang berani seperti itu sekarang. Banyak hadis-hadis dianggap palsu. Nah, artinya kalau dianggap palsu padahal pernah diucapkan Nabi, maka kita mengingkari Nabi. Ingkar kepada Nabi, ingkarus sunnah, itu haram hukumnya. Berarti kita tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran-ajarannya. Nah, itu yang pertama, at-taslimu li amrillah. Yang kedua, war-ridha bi qada'illah. Orang yang imannya benar, jadi tanda bahwa seorang itu imannya benar adalah dia war-ridha bi qada'illah, bahwa dia ridha menerima ketentuan Allah, takdir. Nah, jadi takdir ini jadi rukun iman memang. Maka wajib hukumnya kita menerima ketentuan Allah. Ada kita singgung beberapa waktu yang lalu, ketentuan Allah yang berlaku pada diri kita itu pertama ada ketentuan nikmat. Oh, setiap hari kita dapat nikmat itu. Nah, dikasih, kenapa dikasih kita nikmat oleh Allah? Kata ulama tasawuf, karena Allah menginginkan kita bersyukur. Dikasih nikmat supaya bersyukur. Nah, maka kalau tidak bersyukur masalah. Jadi wa man lam yashkur bila na'mai, kalau ada seorang hambaku kata Allah, saya kasih nikmat dia tidak mau bersyukur, maka apa? Falyakhruj min tahtis samai wal yatlubu rabban siwaya. Nah, kata Allah, jangan kau tinggal di bumi, keluar dari bawah kolom langit. Wal yatlubu rabban siwaya, kau cari saja Tuhan selain daripada aku. Nah, begitu murkanya Allah, karena kata setiap saat memang kita ditakdirkan oleh Allah dapat nikmat. Nah, cuma kadang-kadang hari ini nikmatnya sekian, besok sekian. Hari ini agak banyak, nah besok tidak terlalu. Nah, setiap saat dapat nikmat itu. Nah, maka dikasih itu supaya kita bersyukur. Nah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, takdir itu setiap saat, setiap hari diberikan oleh Allah dan mesti kita menerimanya. Al-bala, nah, bala. Jadi ujian kan. Setiap hari, setiap saat kita diuji oleh Allah. Nah, ujian yang paling rutin kita alami, ujian susah hati, gelisah, sedih dan lain sebagainya. Nah, itu ujian, diuji oleh Allah. Nah, kata Nabi, yubtalan nasu ala qadri dinihi, orang itu diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Agak
kuat imannya, besar pula ujiannya. Maka kita sebagai orang yang beriman maka mesti waridha biqadaillah. Kita yakini betul itu memang sudah takdir Allah. Kenapa kemudian kita diberikan oleh Allah ujian? Kenapa diuji oleh Allah? Ujian itu bertujuan untuk supaya kita menjadi orang yang bersabar. Banyak ujian. Sekarang ini kita masuk pada bulan Safar, Pak. Safar, Muharram Safar. Kalau tidak salah sudah 7 Safar sekarang. Jadi ulama-ulama itu kalau dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid itu Al-Qudsi, dia katakan bahwa bulan-bulan itu bagus semua. Tapi ada memang bulan Allah meletakkan di situ banyak betul bala ujian. Di bulan Safar ini Allah melimpahkan, bahkan disebutkan satu riwayat itu ada 320.000 Allah menumpahkan di bumi ini bala ujian yang bersifat am. Banyak ujian-ujian, penyakit-penyakit dan lain sebagainya ditimpahkan oleh Allah. Maka itu bisa bersifat umum ujian-ujian itu. Itu sebabnya di bulan Safar ini dianjurkan kita oleh para ulama banyak berdoa kepada Allah, berdoa tolak bala. Kenapa? Karena memang banyak diturunkan oleh Allah sebagai ujian bagi umat manusia. Dan setiap kita tentunya secara pribadi-pribadi, secara berkeluarga memohon supaya dihindarkan dari takdir bala yang membinasakan. Jadi banyak berdoa. Kemudian yang puncaknya itu kata Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi itu diturunkan pada akhir Safar, Rabu terakhir. Rabu terakhir diturunkan secara dahsyat musibah atau ujian itu di muka bumi ini. Maka dianjurkanlah pada malam Rabu terakhir, kalau tidak salah tanggal 21 Pak, kalau Masehinya nanti itu tanggal 21 itu, atau tanggal 20 Selasa malam Rabu. Itu jatuh pada Rabu terakhir bulan Safar. Maka amalan-amalan yang dianjurkan, misalnya dalam kitab Tajul Muluk, dalam Kanzun Najah itu disebutkan bahwa malam itu dianjurkan kita sholat. Jadi ada sholat tolak balak namanya. Usolli arba'ah rakaatin, sengaja aku sholat 4 rakaat. Lidafi'il bala, untuk kemudian menolak bala itu. Artinya bermohon kepada Allah supaya tidak dikenakan, ditimpahkan bala itu. Sunnatulillahi ta'ala, 4 rakaat. Setelah kita takbiratul ihram, baca Fatihah, doa iftitah, baca Fatihah, itu membaca surahnya pendek-pendek pula, yaitu surah Al-Kautsar, 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, itu dibaca 17 kali. 17 kali. Jadi sholat ini hanya sekali setahun. 17 kali kita baca inna a'taina, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Ikhlas 5 kali. Surah Al-Ikhlas selesai 5 kali, dilanjut dengan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Jadi 4 surah itu, Al-Kautsar, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas. Itu dibaca rakaat pertama. Nanti rakaat kedua itu lagi berulang. Fatihah, inna a'taina, Al-Ikhlas, kemudian Qul a'udzu birabbin nas sampai 4 rakaat. 1 salam. Jadi tidak ada tahiyat awal. Nanti setelah selesai sholat itu berzikir-zikir, baca doa, baca surah Yasin. Surah Yasin itu dibaca 1 kali saja. Kemudian sampai nanti surah Yasin itu salamun qaulam mir rabbir rahim, itu dibaca 313. Jadi sholat kebetulan saya dikasih guru, meskipun banyaklah di kitab-kitab kan. Itu 313 salamun qaulam. Maka kita pakai tasbih itu Pak, tasbih itu kan 99, 100 lah, 3 kali putaran tuh
Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir. Nah, ditambah 13, 313. Nah, baru kemudian diselesaikan Yasin itu, dilanjutkan. Salamun qaulan mir rabbir rahim, wamtazu yauma ayyuhal mujrimun, dan seterusnya. Selesai satu kali. Nah, itu apa namanya? Amalan. Nah, siapa di situ keterangannya dalam Manun dikatakan siapa yang mengamalkan itu insya Allah tidak akan ditimpahkan oleh Allah kepada dirinya dan keluarganya, yaitu musibah yang membinasakan. Yang kita khawatirkan kan musibah yang membinasakan, yang merusak. Kalau ujian-ujian yang ringan, tidak ada masalah buat kita, bisa kita bisa kita tahan, bisa kita kemudian menerimanya. Tapi kalau sudah yang dahsyat itu, nah itu bahaya. Nah, kemudian di pagi harinya, karena malam Rabu kita lakukan tadi, pagi harinya, subuh hari atau paginya itu mandi. Nah, meskipun sering kita singgung itu ada mandi safar. Kalau di Jambi ini jadi tradisi, kita lihat di Tanjak Timur itu kan, mandi di laut kan, ramai-ramai kan, jadi satu wisata kan. Nah, tetapi tuntunan ulama kalau kita Tajul Muluk itu kita mandi di rumah lah sekeluarga kan. Nah, mandinya pun pakai niat nawaitu gusla an syahri safar, sengaja saya mandi pada safar ini lidafi'il bala sunnatullah ta'ala. Nah, jadi memang tadi untuk menolak bala. Mandi kita seperti mandi wajib, semua badan kita diguyur. Nah, sebelum mandi itu ada anjuran dalam kitab Kanzun Najah itu, ada anjuran kita menulis 7 salamun itu. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan ala nuhin fil alamin, salamun qaulan ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Musa wa Harun, kemudian salamun ala Ilyasin, kemudian salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. 7 salamun. Nah, itu dianjurkan ditulis itu Pak, ditulis kemudian direndam di air, kita minum airnya. Jadi kalau kita satu keluarga dicerek itulah masukkan. Nah, itu namanya bertabarruk, karena ayat Al-Quran semua itu Pak. Nah, bertabarruk, berwasilah dengan ayat Al-Quran. Nah, kita minum. Nah, itu juga fadilahnya seperti itu insyaallah. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita disehatkan oleh Allah, bertabarruk dengan itu salamun. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, kemudian salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhulu halin, salamun hiya hatta matla'il fajar. 7. Banyaklah mungkin di itu Pak, yang jelas itu. Nah, di kitab Tajul Muluk itu ada disebutkan itu. Nah, itu kemudian yang kita tulis kalau orang itu dulu tuh Pak ditulis di daun. Kenapa di daun? Nah, kertas lah ada. Orang-orang dulu tuh daun daun pisang, daun mangga. Nah, kemudian kalau kita kan pakai kertas lah Pak. Nah, kalau sudah dicelup dengan yang untuk minum, nanti diambil lagi itu. Nah, ditaruh di tempat kita mau mandi, ambil ember. Nah, maka tidak bagus kita di dalam WC Pak. Nah, masukkan itu. Nah, tapi kalau tidak ada WC di dalam kamar mandi itu, masukkan dalam bak itu. Anak-anak kita bisa mandi situ yang ini. Jadi itu mandi safar namanya. Jadi tandai betul Pak. Kalau bisa setiap tahun. Kalau saya alhamdulillah saya catat itu kalau subuhnya atau pokoknya siang 1 hari itulah mandi, ke pagi atau siang mandi. Nah, mandi namanya mandi safar. Di bulan safar, Rabu terakhir di bulan safar. Jadi anak-anak misalnya yang masih kecil juga itu. Nah, itu balak Pak. Nah, jadi memang kita ini ditakdirkan oleh Allah untuk selalu dapat setiap saat itu ujian itu. Nah, kenapa kita diberikan oleh Allah ujian-ujian itu? Yaitu supaya lis sabri,
kita menjadi orang yang sabar. Karena kalau tidak dikasih ujian-ujian, tidak bisa kita sabar. Tidak bisa kita ini. Karena kita ini waridho biqada'illah, mesti kita menerima ketentuan Allah itu. Maka orang kalau tidak dilatih dengan ujian-ujian itu, dia tidak mau menerima ketentuan Allah. Ada sesuatu yang menimpa dirinya yang tidak enak, langsung kemudian dia tidak sabar, bahkan menyalahkan siapapun, makhluk disalahkan, hewan disalahkan, manusia disalahkan, Tuhan disalahkan. Nah, kenapa imannya sama takdir tidak benar? Kalau dia benar, maka waridho biqada'illah, dia katakan ini ujian dari Allah, saya diuji, kenapa? Supaya saya sabar. Dan sabar itu mahal betul. Pahalanya luar biasa. Innallaha ma'as sabir, akan selalu disertai oleh Allah orang-orang yang memiliki hati yang sabar. Jadi orang yang hati yang sabar itu yang menerima qada, ketentuan Allah. Jadi ujian-ujian yang datang itu diterima dengan lapang dada. Jadi dia menerimanya. Maka takdir itu Pak, jadi kalau kita baca pada syarah hikam itu, jadi takdir itu wajib kemudian kita mengimaninya dalam bentuk 4 hal. Pertama, wajib kita yakini apa yang terjadi, jadi apapun yang terjadi wajib kita yakini itu sesuai dengan ilmu Allah dari sejak zaman azali. Maka kan dikatakan kita jauh sebelum kita lahir, 50.000 tahun kata Nabi sebelum kita lahir sudah ditentukan takdir kita oleh Allah. Maka kita hanya menjalani saja. Maka wajib kita yakini bahwa takdir yang datang pada kita ini itu sesuai dengan ketentuan Allah sejak zaman azali. Yang dikatakan zaman azali itu belum ada apa-apa, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi sudah ditentukan, belum ada makhluk, sudah ditentukan oleh Allah. Nanti makhluk ini begini. Nah, itu perjalanan hidup kita. Jadi kalau kita tidak kemudian keyakinan kita tidak seperti itu, maka masalah Pak, akidah kita, keimanan kita masalah. Kita ada yang menimpa kita, kita anggap ini bukan dari Allah, ini dari si anu. Banyak loh yang kita salahkan. Kemudian dalam menerima takdir ini wajib hukumnya kita berkeyakinan, meyakini bahwa Allah yang menciptakan semua perbuatan. Baik perbuatan itu yang kita anggap baik atau perbuatan kita anggap buruk, semua itu adalah pelakunya Allah. Maka dalil-dalil yang menunjukkan banyak itu dalam Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan perbuatan kalian. La fa'ila illallah, tidak ada yang berlaku kecuali fa'alnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan perbuatan hamba semuanya, baik yang dalam bentuk iman maupun dalam bentuk kafir. Allah yang pelakunya. Jadi Allah yang menciptakan itu. Yang ketiga, dalam menerima takdir ini wajib hukumnya kita ini berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu, jadi segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan kalau sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Pasti terjadi, yang sudah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah akan terjadi. Akan terjadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Sudah ketetapan Allah. Dan itu yang tahu hanya Allah. Kemudian dalam menerima takdir wajib hukumnya kita ridha itu tadi terhadap takdir yang diberikan oleh Allah apapun bentuknya. Apa yang diinginkan oleh Allah itulah yang terjadi pada kita. Meskipun dalam pemahaman Ahlus Sunnah kan yang namanya takdir bisa dirubah oleh Allah. Bisa dirubah oleh Allah, terserah Allah. Karena yang buat Allah, yang tahu Allah terserah dia, ya kan?
Nah, terserah dia. Maka saya kemarin ada contohkan itu, kita ini Pak terhadap Allah itu, kalau ulama-ulama menggambarkan bagaimana kita berlaku hamba, berlaku menerima takdir Allah itu, maka kita jadikan diri kita ini sebagai hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu Pak, tidak ada lagi sekarang kan. Hamba sahaya itu adalah seperti halnya barang, boleh dijual, boleh dipukul, boleh terserah kita, dan tidak akan melawan. Ya, itu hamba saya Pak. Tidak ada hamba saya melawan mati. Maka patuh saja. Sehingga hamba sahaya itu, keyakinan hamba sahaya itu, pokoknya saya akan melakukan yang terbaik apa yang disenangi oleh tuan saya, majikan saya. Itulah hamba sahaya Pak. Nah, maka hamba sahaya ini kalau dia berlaku baik, itu terserah majikan mau dia dikasih imbalan atau dia, terserah dia. Meskipun dia baik betul, kalau majikannya tidak mau ngasih, tidak ada masalah. Punya dia mau melapor kepada, tidak bisa. Memang dia milik dia sepenuhnya, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Nah, itu di zaman dulu begitu Pak. Saya punya hamba sahaya, tidak bisa saya sakit, saya pukul, tidak boleh tetangga saya datang marah. Punya saya, mau saya bunuh sekalipun. Nah, itu hamba saya. Maka kita pada hakikat di hadapan Allah seperti itu. Kita merengek-rengeklah, berbuat yang terbaik untuk Allah. Nah, nanti terserah Allah. Kalau Allah kemudian dia melihat kita rajin betul, kemudian Allah senang, mungkin dikasihnya imbalan. Maka imbalan apapun yang terjadi dari Allah itu namanya ketentuan. Nah, maka perbuatan yang kita lakukan itu kita berharap sesuai dengan qadanya Allah. Kita berdoa itu kita berharap mudah-mudahan doa kita sesuai dengan qadanya, ketentuannya Allah. Kita kemudian ikhtiar melakukan sesuatu, kita berharap mudah-mudahan sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, karena memang tidak boleh kita yakini Pak, perbuatan kita ini akan mempengaruhi takdir Allah. Tidak ada memberi bekas usaha kita itu Pak. Nah, cuma itu tadi, kita kena memposisikan diri kita sebagai hamba saya. Pokoknya kita lakukan yang terbaik, apa yang diperintahkan Allah lakukan sebaik-baiknya. Nah, nanti Allah lah yang melihat. Nah, maka dalam ayat Al-Quran, wa quli malu fasayarallahu amalakum. Kata Allah, kau berbuat sajalah. Nah, lakukan saja, beramal saja. Jangan menghitung-hitung ini pahalanya ini. Nah, pokoknya lakukan. Wa quli malu fasayarallahu. Kata Allah, nanti saya akan berikan balasan. Nanti saya akan memberikan gaji bahasa kita. Nah, maka semua ikhtiar kita itu Pak berujung pada as-sawab. Sawab itu pahala. Nah, dan itulah bekal kita di akhirat. Nanti di akhirat kita ada yang miskin, ada yang kaya. Siapa yang kaya? Yang banyak amal solehnya. Nah, karena amal soleh itu tidak menyebabkan kita masuk surga, tapi rahmat Allah. Tapi karena banyak amal soleh kita, bahkan boleh jadi amal soleh itu menjadi wasilah Allah memberikan rahmat itu. Maka nanti di akhirat ada orang kaya Pak. Kenapa kaya? Banyak betul amalnya. Nah, sudah dia banyak amalnya, meninggal dunia, banyak pula amal dikirim sama anaknya. Oh, masuk terus di buku catatan amalnya. Maka saya sering katakan tuh, buku amal catatan kita itu terbuka terus. Kapan ditutup? Hari kiamat. Nah, meninggal kita Pak, ada anak kita mengirimkan doa, masuk lagi tabungan. Anak kita meninggal, ada lagi cucu kita ngirim doa, ngirim pahala, masuk lagi dalam buku catatan amal kita, dalam rekening kita Pak, kan ada rekening kita. Nanti di akhirat dibuka. Terheran-heranlah kata Rasulullah SAW, seorang hamba nanti ketika dia ditempatkan di satu derajat yang tinggi, dia berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang sangat indah ini, yang paling baik ini, padahal saya beramal sedikit sekali yang saya lakukan. Nah, kata malaikat, itulah orang yang kau tinggalkan, itulah kebaikan-kebaikan yang kau tinggalkan, punya anak-anak soleh, punya kemudian infak sedekah, itu yang mengalir terus sehingga buku amalmu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, jadi ini waridha biqada'illah, wajib kita menerima qada itu adalah merupakan ketentuan Allah, dan Allah kemudian yang yang menentukan. Nah, maka kita selalu memposisikan diri itu Pak sebagai hamba sahaya. Nah, itu sebabnya yang hamba, kalau dalam ayat itu subhanalladzi asra bi 'abdihi laila abdihi
Nabi Muhammad itu dipanggil Allah abdi, abdi hamba. Nah, maka hamba itu tinggi derajatnya di sisi Allah, tapi di sisi manusia, hamba sahaya itu sama dengan barang, boleh dipukul, boleh ini, boleh digauli. Nah, itu zaman dulu Pak kan. Nah, kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW, hamba sahaya itu dimerdekakan. Nah, maka kalau telah sudah baik betul hamba sahaya itu biasa tuannya itu dimerdekakan Pak. Oh kasihan rajin betul ini, dimerdekakan. Dikasih kemudian posisi yang layak seperti halnya majikannya. Kemudian yang ketiga, bahwa iman yang benar seseorang itu, keyakinan seseorang yang benar itu, wat tafwidu ilallah, bahwa dia menyerahkan semua persoalannya itu kepada Allah, nasibnya. Nasib kita itu yang menentukan, bahasa kita kan nasib Pak, yang menentukan itu Allah. Jadi perjalanan hidup kita ke depan itu Allah yang menentukan. Nah, meskipun kita punya rancangan-rancangan Pak, tahun depan saya mau ini, nanti tahun berikutnya mau ini, nah, itu rancangan-rancangan kita, itu program-program belum tentu terini, karena semuanya itu nanti harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu yang dikatakan wa tafwidu ilallah. Mesti kita ini punya berkeyakinan bahwa semua urusan kita, semua perjalanan kita, semua, kalau orang katakan garis tangan kita, itu kita serahkan kepada Allah. Nah, apapun yang yang ditetapkan oleh Allah, maka wajib kita yakini itu adalah ditetapkan oleh Allah. Nah, segala urusan kita, persoalan kita. Nah, maka itu tadi, banyaklah kita berdoa, mudah-mudahan yang terbaik dikasih oleh Allah. Banyaklah kita berikhtiar, mudah-mudahan sesuai dengan ketentuan Allah itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wat tawakkalu 'ala Allah, tawakal. Nah, maka sering saya katakan itu Pak, sering kita ini tawakal buta, tawakal salah. Kenapa tawakal salah? Dia berusaha, berikhtiar, belum maksimal. Nah, sudahlah, pokoknya sepenuhnya kita serahkanlah oleh Allah urusan kita ini. Nah, itu yang dikata ulama tasawuf itu, ya, itu yang salah. Yang dikatakan tawakal itu tidak pernah berhenti berusaha. Nah, tetapi dalam usahanya itu selalu dia menyandarkan apa yang dia lakukan kepada Allah. Nah, makanya Pak, ketika kita memulai sesuatu kan dianjurkan pakai bismillah. Nah, itu bahagian dari cara kita bertawakal kepada Allah, berusaha itu. Bismi dengan nama Allah. Jadi kalau kita belajar mengkaji bismillah itu Pak, ulama-ulama itu dia katakan di mana kita pasang niat kalau bismillah, pada baknya itu bismi. Masuklah niat di situ Pak. Bismi, dengan namamu saya melakukan ini. Dengan namamu yang mulai saya berbuat ini. Nah, kita minta dalam hati, dalam batin kita, dan itu waktunya singkat itu Pak. Oh, maka bismillah itu susah. Kalau kita belajar bismillah itu susah betul bismillah itu Pak. Nah, tapi enak baca kita katakan bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak ada isinya, kadang-kadang kosong aja. Nah, mesti kemudian diisi Pak. Di mana diisi? Di baknya itulah. Mulai bismi, sudah tertanamlah, ya Allah saya mau lakukan ini. Nah, dengan namamu saya berbuat ini. Nah, dengan kebesaranmu saya ini nih. Oh, dimasukkan di situ. Nah, itulah bismillah yang berisi itu. Itu sebabnya kata Nabi, kullu mri'in zibalin la yubda'u bismillah. Maka kalau sesuatu tidak dimulai dengan bismillah, fa huwa aqta, rusak perbuatan kita itu, tidak mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang dulu itu Pak, bismillah itu bisa dia pakai nyebrang sungai kan, enggak pakai perahu, jalan kaki saja. Tapi itu tadi keyakinan yang kuat, pakai bismillah saja. Kita baru lihat air mau baca bismillah 100 kali pun enggak yakin kita. Baru celupkan kaki lah terjebur. Keyakinan kita tidak mantap, cara memasang niat itu salah. Tidak meletakkan niat itu dengan benar. Nah, jadi memang kadang-kadang doa itu singkat lah Pak. Kadang-kadang yang dibaca orang itu juga kita baca. Tapi orang terkabul kita tidak. Jadi ada teknisnya, ada caranya, dan itulah yang susah. Sama saya sampaikan kemarin itu Pak. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah itulah kan andalan para ulama itu. Doa itu. Doa sapu jagat kan. Nah, kita kadang-kadang menganggap remeh itu. Wah, doa sapu jagat lagi gitu deh. Padahal disitulah Rabbana atina fid dunya hasanah.
Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya, dalam kehidupan kami ini, hasanah, kebaikan. Wah, itu umum itu Pak, kebaikan apa? Kata ulama tafsir itu Pak, kosong itu Pak. Kebaikan tidak jelas. Kebaikan apa? Mesti kita isi. Mesti kita isi. Maka ulama-ulama itu kalau baca sendiri Pak kan, baca Rabbana atina, lama dia berhenti. Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti dia. Lama dia Pak, kena diisinya. Karena kan di dunia ini anak saya sehat, keluarga saya, ya Allah. Oh, banyak yang diminta situ. Nah, cuma kata ada pula ulama berfatwa Pak, kalau minta kepada Allah jangan banyak, betul. Maksimal 7. Ini dimintanya 100 Pak. Bingung juga malaikat. Mana kita ini kan? Nah, jadi kita minta di situ. Nah, kalau bisa 1 Pak kita minta kan sampai 40 hari. Karena Nabi Musa itu ketika berdoa katanya 30 hari datang malaikat. Kata malaikat tambah lagi 10 hari, 40 hari baru dikabulkan Allah. Nah, 1 diminta 40 hari ya. Nah, kita banyak diminta cuma sehari itu. Akhirnya kecewa banget dapat. Tuhan tidak ngabulkan baru sekali. Banyak pula diminta. Malaikat bingung mana yang didahulukan nih. Kan? Nah, itu cara ulama itu berdoa meminta kepada Allah. Nah, jadi yang dikatakan tawakal tetap ini Pak, tidak berhenti. Nah, dia berdagang Pak. Oh, berdagang terus dia. Tapi tawakalnya jalan terus. Itu yang dikatakan tawakal. Bukan lantas berhenti berpangku tangan, terserah Tuhan lah, saya sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Memang sering secara hukum syariat orang katakan setelah kita berusaha secara maksimal, di ujungnya itu kita tawakal, serahkan kepada Allah. Kata ulama tasawuf tidak begitu. Yang dikatakan tawakal terus menerus kita lakukan perbuatan itu sambil kemudian kita bermunajah kepada Allah, kita serahkan yang terbaik untuk Allah, minta kepada Allah yang terbaik dari apa yang kita lakukan itu. Sehingga kalau seperti itu Pak, ujungnya apapun hasilnya tidak kecewa kita, ya kan? Nah, itu tawakal. Kemudian yang terakhir, seseorang yang imannya benar itu yaitu wasabru indas samaratil ula, wasabru indas sadamatil ula, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian tadi itu, bahwa wasabru, dia memiliki sifat sabar indas sadamatil ula, terhadap musibah yang menimpanya pada saat itu. Nah, artinya bahwa yang benar imannya seseorang itu Pak, pas diuji, di situ dia sabar. Nah, kita kan nanti kalau diuji Pak 2 hari baru kita sabar. Dikasih ujian meronta-ronta, tidak ada ingat Tuhan. Orang banyak dicaci maki. Lah 2 hari baru dia sadar, kayaknya memang ujian dari Allah nih. Sabarlah saya. Enggak ini. Kata Nabi, bukan itu yang dikatakan sabar. As-sabru indas sadamatil ula. Sabar itu yang dinilai besar pahalanya oleh Allah, yang dikasih nilai oleh Allah, yang pada saat terkena musibah itu maka di situ letaknya. Langsung dia terima, ini datang dari Allah. Ini ujian dari Allah. Nah, makanya kan Nabi pernah bersabda begini Pak. Kata Nabi kepada di hadapan saya, ada dalam hadis, siapa yang meninggal anaknya 3 yang masih kecil, maka hijabum minan nar, hijabah minan nar, maka dia tidak akan masuk dalam neraka. Anak itu yang menghalangi dia. Dengan catatan kata Nabi dia sabar. Ada sahabat, wasnani ya Rasulullah, saya cuma 2 kata dia. Bisa tak masuk surga? Kata Nabi, meskipun 2, kalau kau sabar pada saat terkena itu, kau hijabah minan nar, kau tidak akan masuk dalam neraka. Menjadi hijab penghalang anak itu untuk kamu masuk ke dalam neraka seandainya takdirkan masuk neraka. Ada lagi 1, wahai ya Rasulullah, cuma 1 saya. Kata Nabi, meskipun 1 pada saat kamu terkena itu indas sadamatil ula, kau sabar, maka itu juga hijabah minan nar. Nah, jadi di situ letaknya Pak, sabar itu kan. Nah, dan kebanyakan kita begitu Pak, kalau sudah capek kita ini baru kita sabar. Udahlah, kayaknya memang seperti itulah. Kena gitu tuh Pak. Nah, tapi bagaimana pada saat datang itu langsung kita kembalikan kepada Allah, ini ujian dari Allah. Nah, saya harus terimanya ini. Nah, itu yang benar itu Pak. Nah, maka termasuk iman kita tidak benar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita diuji oleh Allah, pada saat diuji itu tidak memiliki sifat kesabaran itu. Pada saat terkena musibah itu tidak ada. Lupa kepada Allah malah. Kapan ingatnya? Setelah capek lah menangis, capek ini baru dia sadar.
Nah, itu yang tidak benar. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita baca ini mengingatkan kita kembali terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya berkenaan dengan keyakinan kita. Nah, karena keyakinan kita ini sangat mahal, Pak. Inilah yang yang kita bersungguh-sungguh ingin kita bawa mati. Harta tidak pula kemudian jadi ini, tapi iman ini kalau kita tidak bawa, nah, bahaya betul, neraka ujungnya. Nah, maka kita selalu bersungguh-sungguh memohon, meminta kepada Allah supaya keimanan kita ini benar, dibimbing oleh Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang kita baca, Pak, silakan mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan ini atau hal-hal lain. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi mengatakan, kesimpulannya saya dapat itu sabar, sangat sabar. Tapi ada juga ungkapan yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Bagaimana Ustaz? Pertanyaannya simpel saja. Terima kasih. Jadi sabar ini, Pak, ya sering ada istilah itu, saya sudah kehabisan kesabaran nih. Sabar itu ada batasnya, kan? Maka sering saya kalau dalam kitab Syair Salikin itu, Pak, bahwa secara zahirnya memang kita lihat bahwa sabar itu ada batasnya. Kalau lah capek dipukul, lawan dia. Kalau lah capek dimarahi, marah dia, lawan dia. Itulah kita anggap ada batasnya. Padahal kalau kemudian dia misalnya dimarahi, kemudian memang dia itu bertentangan dengan ini, kemudian dia marah-marah, itu pun dianggap satu kesabaran. Maka dalam hukum hakikat itu, Pak, sabar itu tidak ada batasnya, karena ranahnya di dalam hati. Artinya meskipun secara hukum syariatnya dia marah, tapi batinnya itu ini, karena ada memang marah diwajibkan, melawan itu diwajibkan, ada menentang itu diwajibkan. Maka secara hukum hakikat itu tidak ada batasnya. Tapi secara hukum zahirnya memang kita katakan ada batasnya. Jadi yang tidak ada batasnya di hati ini, Pak. Kalau di mulut itu secara hukum syariatnya, maka kita katakan ada batas. Lah capek dia ditempelin, Pak, melawan dia. Dia bilang sudah habis kesabaran saya. Habis kesabaran itu bukan berarti dia tidak sabar, tapi dia menjalankan perintah Allah. Kalau kamu dizalimi, disakiti, diinjak-injak harga dirimu, wajib kita melawan, misalnya kan. Dalam hatinya dia tetap ini, dengan posisi bahwa kata ulama, ketika kita menampakkan, mencontoh sifat kaharnya Allah, itu sebabnya Allah itu punya namanya sifat al-kahar dalam Asmaul Husna. Al-kahar perkasa, dia melawan, Pak, kan. Itu kita contoh. Pada saat kemudian kita misalnya agama kita diinjak-injak, maka ini sambil kemudian hati kita itu kita jaga. Kita kadang-kadang kalau marah memang tembus luar dalam, Pak, itu masalahnya. Emosi gitu luar dalam. Mulut dia, kita mengatakan babi, kita lihatnya ini orang itu kayak babi, kan. Anjing kau, kita lihatnya seperti anjing, tembus, Pak. Makanya orang ada fatwa ulama itu perempuan, karena perempuan itu lebih makbul doanya kepada anaknya, Pak. Perempuan kalau marah sama anaknya, silakanlah marah dengan mulut tuh. Nakal kok ini kan, tapi hati itu berdoa. Kalau kemudian tembus, bahaya. Karena di dalam hati basirah itulah kemudian letaknya hubungan dengan Allah itu. Malaikat kata amin, selesai itu. Jadi itu, Pak, secara hukum syariatnya orang mengatakan ada batasnya sabar itu. Tapi secara hukum hakikat maka tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Maka as-sabru inda sabatil ula itu sabar selamanya. Jadi tidak mesti ketika orang itu marah kita lakukan, orang itu tidak sabar. Boleh jadi hatinya sabar gitu, Pak. Tapi dia hanya memperlihatkan sifat al-kaharnya Allah. Bahwa kalau kau injak-injak agama, kalau kau hina orang, kau zalimi orang, maka tidak boleh, ya.
Maka secara hukum syariatnya kita lihat tidak sabar bapak tuh. Kan? Nah, ada kadang-kadang ketidaksabaran kita ini diiringi dengan nafsu pak. Nah, baru disinggung dikit, baru dicubit dikit nempeleng dia pak. Nah itu yang kacau lagi itu kan. Nah, maka Nabi itu kan memperlihatkan sifat sabar itu pak, atau siddiq, sering orang katakan siddiq sabar. Nah, sering saya contohkan itu Nabi itu pernah diludahi pak. Nah, diludahi itu, diludahi Yahudi kan, mukanya dilap baik, tidak marah. Kalau kita itu pak lolo betul nih kan, masa itu tidak marah kan, tidak punya ini. Nah, besoknya diludahi lagi. Nah, besoknya tidak ada lagi, sakit dia kan. Nah, Nabi itu memperlihatkan kepada sahabat, ya kan? Nah, bahwa itu sesungguhnya kebenaran begitu, bahwa yang orang itu meludah itu siapa yang menggerakkan dia meludah, siapa yang menggerakkan orang itu meludah. Nah, itu ranahnya batin memang Pak. Nah, jadi tidak serta-merta langsung kita pukul kan. Nah, tapi dalam hal itu Allah menguji kan, menguji. Dia mau melaksanakan kebaikan, mau ke masjid diludahi. Nah, maka di situ kemudian dipasang kesabaran itu, pasang kesabaran, tidak dia melawan. Nah, tapi justru apa efeknya? Karena dia menzalimi kan, zalim dia pak. Nah, maka Nabi boleh jadi tidak pernah berdoa pak. Tapi yang namanya kezaliman itu, berdoa orang yang dizalimi atau tidak, bisa saja efeknya spontan kan? Besoknya sakit. Nah, dan itulah yang menjadi hidayah, akhirnya dia masuk Islam kan. Nah, jadi itu pak kesabaran itu. Nah, makanya Ali itu pak ketika kemudian dia berperang itu kan, berperang sehingga jatuhlah lawan musuhnya itu, dicabutnya pedang Ali. Nah, kau mau minta sama siapa lagi? Aku bunuh kau. Diludahinya Ali kan, diludahi mukanya. Nah, datang emosinya pak, pokoknya mau ditusuknya. Nah, sadar dia, saya diuji oleh Allah. Kalau saya bunuh ini dengan nafsu ini, maka berdosa besar saya. Tidak jadi dibunuh. Nah, kata orang kafir, kenapa kau tidak bunuh? Bunuhlah saya. Nah, jadi akhirnya kata Ali, kalau saya bunuh kamu, Tuhan saya marah. Kenapa? Karena dia lagi emosi. Nah, itu nafsu. Nah, maka sabar ini lari ke situ Pak. Maka dikatakan bahwa sabar yang yang sesungguhnya itu, sabar yang tidak batasnya tadi itu, memang sudah berada nafsunya itu pada nafsu mutmainnah, tenang. Tapi kalau kita masih nafsu ammarah Pak, itu tadi, itulah yang kita katakan sabar tidak ada batasnya. Baru disinggung sedikit, satu kita nasihati 1000 ucapannya kan. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, jadi saya kira itu Pak, maka secara zahir sah-sah saja kita mengatakan ada batasnya, tapi secara hakikat maka sabar itu tidak ada batasnya. Itulah sabar yang sesungguhnya, yang tidak berbatas itu, bahwa sepanjangnya, selamanya itu adalah ranahnya di dalam hati, dan itu kaitannya dengan Allah. Jadi setelah ada ujian-ujian, hatinya itu tetap bermunajat kepada Allah, tetap disandarkan kepada Allah, bahwa saya ini diuji. Itu yang dimaksud Nabi itu as-sabru indas sadmatil ula. Memang di hati itulah ketika kemudian diuji, maka hatinya betul-betul menerima dengan lapang dada. Meskipun ketika dia berucap misalnya untuk misalnya kezaliman, memperlihatkan sifat qaharnya Allah, bahwa tidak boleh kita dizalimi, supaya menjadi pembelajaran pada orang yang menyakiti misalnya, atau orang yang itu maksiat rububiyah itu. Michael Tyson itu Pak, petinju itu kan masuk Islam katanya kan. Jadi ada pembimbing di dalam penjara itu, ada yang membimbingnya. Akhirnya katanya kalau kita baca di itu, dia sadar betul, ternyata kekuatan saya selama ini bukan punya saya, kata dia kan, bukan milik saya. Ternyata ada yang maha kuasa, yang maha kuat, itu Allah. Sampai seperti itu dia berucap kan. Artinya dia baru sadar kan, bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi apa yang ada pada diri itu pinjaman dari Allah, sifat kodratnya Allah. Tapi kalau kita akui itu, maka menjadi masalah keimanan kita. Sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala yang 7, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, itu pinjaman, sehingga harus kita selalu kembalikan kepada Allah. Kalau kita merasa memiliki, maka rusak akidah kita. Semuanya itu Pak harus dikembalikan kepada Allah. Itu yang dikatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berlaku ini kecuali Allah kan, yang 7 sifat ma'ani itu yang berlaku sama diri kita tuh Pak.
bisa merasa kuat, punya keinginan kita hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian merasa apa ada ilmu, semuanya punya Allah. Ada pendengaran kita, ada penglihatan kita, kita bisa berucap semuanya. Dan itulah yang kita pergunakan. Makanya dikatakan sifat ma'ani itu sifat Allah, tapi ada pada diri kita. Nah, pada diri kita ini melekat saja. Suatu saat dihilangkan satu-satu, tidak mendengar lagi, tidak melihat lagi, telinganya rapi betul lah, tak mendengar lagi, matanya melek lah, tidak melihat lagi, lah dicabut sifat ma'ani itu, fungsi daripada panca indera itu. Barangkali itu Pak, mohon maaf apa yang ditanyakan tadi tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin ada lagi satu mungkin Pak. Ya, kalau belum ada sambung sedikit. Iya Pak. Faktanya seperti umpamanya seorang ulama dizolimi, kemudian dibuli, disakiti dan dengan berbagai cara. Bahkan mungkin ada jemaahnya yang dibunuh, kemudian dia bermubahalah. Nah ternyata sekarang apa yang difitnahkan itu, yang dibuli itu betul-betul terjadi, kembali kepada orang yang membuat fitnah sehancur-hancurnya. Nah ini fakta, gimana pandangan agama Ustaz? Ya Pak, jadi memang kan ada hadis Nabi itu ada 3 doa itu tidak ditolak gitu kan, termasuk pertama itu dizolimi kan. Nah, jadi kalau sempat terucap, kadang-kadang orang yang dizolimi itu memang dia tidak sengaja berucap Pak. Nah, saking mungkin karena dia berucap tapi dia tidak marah, dia berucap gitu kan. Nah, maka kemudian itu menjadi mudarat kepada yang menzalimi. Apalagi kalau orang yang dizalimi Pak, orang yang memang dekat dengan Allah. Itu sebabnya kata ulama, jangan sekali-sekali kita sembarang menyakiti orang. Kalau yang kita sakiti itu adalah kekasihnya Allah, maka mudarat lah yang kan hadis qudsi itu Pak, siapa kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang menyakiti, merusak kekasihku, maka saya menjadi musuhnya, ya kan? Jadi musuhnya. Nah, maka kalau ada orang dizakiti Pak, mungkin boleh jadi secara tidak dia berdoa nyata-nyata ya Allah ini, tapi dari perbuatan itu sendiri sudah mengandung akibat kan, zolim. Nah, maka bisa saja kan kemudian nanti dia hancur sehancur-hancurnya yang ini dan itu ini Pak. Nah, makanya kalau seperti kita contohkan Habib Risi itu Pak, kalau saya tetap bersangka baik, Habib Risi itu memang keturunan Nabi, zuriat yang tidak boleh kita hina. Kemudian ada pun mungkin ucapan-ucapan yang keras yang kadang keluar, itu sebagian dari kehilafannya. Nah, tapi kalau kemudian dizalimi, bahkan suriatnya dihina dan lain sebagainya, dan Nabi berjanji itu Pak, siapa yang menghina zuriat, dia menghina saya. Siapa yang menyakiti zuriatku, dia menyakiti saya. Nah, kalaulah Nabi disakiti Pak, musuh kita Allah, ya kan? Musuh kita Allah. Nah, bahkan Habib Rizie itu Pak, waktu selesai saya lihat tuh, waktu sudah di sidang berdoa dia Pak, ya Allah semua yang otaknya, pelakunya, ya hancurkan ya Allah. Doanya seperti itu, kayaknya hilang semua doa. Nah, nampak satu-satu kayaknya Pak sekarang itu kan. Nah, nampak satu-satu tuh. Nah, satu dipreteli oleh Allah. Yang ini, yang hakim yang ini meninggal, kan? Nah, banyak yang 50 kilometer 50 nampak juga sudah kan. Nah, banyak itu Pak. Nah, jadi kita bahaya kan. Nah, karena bukan saja memang orang jadi hina Pak, zuriatnya itu. Bahkan ada berani Pak, jelas dah tuh keturunan Nabi itu. Nah, abal-abal katanya kan. Nah, ngaku-ngaku saja. Ya, kata para habaib itu benar, ditelusuri nasabnya memang bersambung kepada Rasulullah, berarti ada tetesan darahnya Nabi di situ. Kan? Nah, jadi maka pesan ulama itu Pak, Habib itu sebagaikan koin, meskipun dia misalnya dia agak tidak bagus akhlaknya kan, nah, tapi tetap saja dia sesuatu yang bagus kan. Nah, maka tidak boleh kita, kalaupun kita benci akhlaknya kan, tidak baik akhlaknya, tapi jangan sampai kemudian membenci zuriatnya kan, karena dia yang Nabi. Nah, jadi saya kira itu. Jadi kalau apalagi zalim yang seperti itu Pak, atau waliullah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah itu selalu menyembunyikan wali-walinya di tengah-tengah orang banyak. Sehingga kata Umar, jangan pernah kemudian menganggap remeh orang. Kita tidak tahu. Boleh jadi ada orang kita lihat ibadahnya biasa-biasa saja,
Tetapi hatinya itu tidak pernah putus kepada Allah, dan itu kekasih Allah. Maka kalau itu kemudian disinggung, disakiti, tunggulah kehancuran. Banyak itu Pak kejadian, ada orang kita lihat lolo-lolo, kita ejek-ejek, dalam hatinya tidak pernah putus zikir terus kepada Allah. Cuma penampilannya saja, karena memang kata Umar bin sengaja Allah sembunyikan itu. Disembunyikan oleh Allah wali-walinya, dan itu berada di tengah-tengah halayak ramai. Sering kita itu Pak melihat, maka kalau kita melihat orang aneh-aneh, jangan langsung dihina, tapi kita mungkin bersangka baik kita Pak. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya kalau melihat orang yang melanggar, melakukan perbuatan maksiat, saya katakan bahwa orang ini melakukan perbuatan itu karena dia tidak tahu. Tapi boleh jadi nanti suatu saat dia dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh, dibimbing oleh Allah, sehingga dia dapat dihai, bahkan dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Sementara kita ini belum tentu seperti itu. Selalu berprasangka baik. Atau boleh jadi ada orang yang sepertinya dia pengemis, boleh jadi memang sengaja Allah ini, karena takdir yang berlaku pada dirinya. Sengaja Allah membentuknya seperti itu, tapi adalah kekasih Allah. Sehingga disembunyikan Pak, disembunyikan memang. Orang-orang seperti kalau disakiti, dizolimi, dibuli, tunggulah lambat atau cepat akan kena tuh Pak. Karena itu tadi. Maka ada ulama mengatakan begini, siapa yang menyakiti zuriatnya Nabi, menyakiti zuriatnya, maka itu juga akan cepat diperlihatkan oleh Allah akibatnya di dunia ini. Kan ada itu orang yang disiksa duluan, cepat diperlihatkannya durhaka kepada kedua orang tua, ya kan? Kemudian berzina tanpa bertobat, cepat diperlihatkan akibatnya di dunia ini. Termasuk karena kalau menghina zuriatnya Nabi, menghina Nabi. Siapa yang menghina Nabi cepat selesai itu Pak, ya kan? Banyak itu kan orang-orang yang inilah Pak. Ada kemarin tuh viral Allahu a'lam pendak kan di mana tuh, sampai dia berulat-ulat itu Pak kan, banyak beredar di medsos itu salah satunya dia menghina Rasulullah, menghina Quran. Itu sampai berulat dan mati-mati Pak. Katanya benar itu Pak. Artinya boleh jadi itu bentuk kezalimannya diperlihatkan oleh Allah. Maka itulah menjadi kita selalu berhati-hati, jangan sampai itu tadi orang yang baik di sisi Allah kita bully, kita caci maki, kita zolimi. Efeknya kalaupun tidak kena kita khawatir jangan-jangan anak kita nanti karena anak itu bahagian dari kita, milik kita. Anak kita tidak kena, boleh jadi cucu kita. Jadi banyak akibatnya Pak. Samalah kata ulama doa itu Pak. Doa-doa kita yang baik itu jangan pernah kemudian kecewa kalau sampai berpuluh kali berdoa tidak terkabul. Boleh jadi nanti anak yang menerima hasilnya, atau anak tidak menerima, boleh jadi cucu. Maka kita hari ini sampai hari ini sekarang ini Pak masih bisa ke masjid, datang ke masjid, kita beriman, jangan-jangan wasilah dari kakek nenek moyang kita itu yang pernah berdoa, ya Allah jadikanlah cucu anak keturunan saya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatana, dan seterusnya itu. Sampai kita seperti itu. Itu sebabnya kita tidak boleh pula kemudian melupakan para leluhur kita. Setiap saat kita mendoakan dia, karena wasilah-wasilah mereka itulah sehingga kita ada sampai hari ini. Jadi saya kira itu Pak jadi memang apa yang disampaikan Bapak ini banyak kenyataan-kenyataan yang sekarang ini nampak kan. Kita mencerca orang dan lain sebagainya. Dan itu tadi, kalau sudah bentuk kezaliman, boleh jadi orang itu tidak berdoa kata ulama, tapi memang secara otomatis kan Allah akan memberikan akibatnya. Demikian barangkali Pak, mohon maaf. Cukup mungkin Pak. Kita tutup dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil.
Allahumma faqqihna fit ta'wil wa 'allimna fit ta'wil, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa tawfiqan 'alim. Rabbana qulubana binuri ma'rifatin waftah lana futul 'arifin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahuna qawla. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tafarraqan sama asuma. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.